Annyeonghaseyo, saya Dinda Yuliana Syafato. Hari ini saya akan menjelaskan tata bahasa naboda dan engaboda. Pertama, dari pengertiannya dulu. Naboda dan engaboda ini adalah tata bahasa yang digunakan saat kalian melihat atau mendengarkan sesuatu, kemudian kalian menebak keadaan tersebut. Nah, yang kalian lihat atau yang kalian dengarkan itu secara tidak langsung, kayak misalnya kalian melihat foto foto makanan. Kalian melihat foto makanan dan akan berpikir, oh sepertinya makanan itu enak gitu. Nah, ketika kalian ingin mengekspresikan kalimat tersebut dalam bahasa Korea, kalian bisa menggunakan tata bahasa naboda atau engaboda, tergantung kalian pakai kata kerja atau kata sifat. Nah, naboda ini artinya itu sepertinya atau kayaknya gitu. Kalau yang naboda ini dia tuh dilekatkan pada kata kerja. Nah, kalau yang engaboda itu dilekatkan oleh kata sifat. Jadi jika kalian ingin memakai tata bahasa ini, silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jika katanya pakai kata kerja, kalian bisa pakai naboda, dan jika itu kata sifat, kalian bisa pakai yang engaboda. Selanjutnya, nah di sini tuh naboda itu punya pengecualian. Pengecualiannya itu jika menggunakan past tense. Jadi jika dia berbentuk masa lalu, naboda ini tuh bisa direkatkan pada kata sifat juga. Nah, contohnya di sini ada yepun nabayo. Itu kan yepuda itu kan kata sifat ya. Kata sifat itu, nah karena di sini dia past tense, jadi bisa pakai naboda itu. Nah, di sini ada contoh lainnya yang menggunakan kata kerja, yaitu mokonna bayo, mokonna bayo. Nah, dalam past tense ini ada yang harus kalian perhatikan, yaitu saat mau mengubah kalimat tersebut kata tersebut menjadi past tense. Nah, di sini kalian bisa lihat o sama a itu dapat dirubah menjadi annaboda jika berakhiran o dan a ya. Nah, ini jika berakhiran u, e, o dan i, kalian bisa pakai yang onnaboda, dan jika berakhiran hada, kalian bisa pakai hennaboda. Nah, selanjutnya di sini ada peraturan bacim. Peraturan bacim yang pertama dari naboda. Jika ada bacimnya, pakainya naboda tetap. Nah, jika tidak ada bacimnya, bisa pakai naboda juga. Real bacim juga tetap naboda. Jadi semuanya pakai naboda. Mau ada bacim atau tidak, atau real bacim pun semuanya naboda. Nah, kalau yang engaboda ini agak berbeda. Kalau dia ada bacim, dia tuh akan jadi engaboda. Nah, kalau dia nggak ada bacimnya, dia jadi ningaboda. Real bacim juga sama dengan yang tidak ada bacim, ningaboda. Nah, di sini tuh ada yang harus kalian perhatikan dalam peraturan bacim di engaboda ini. Nah, di engaboda ini dalam real bacim, jika real bertemu dengan niun, maka real akan menghilang. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya ya. Contoh yang pertama dari naboda dulu, yang ada bacimnya, mokta. Mokta itu makan ya. Makan itu kata kerja. Jadi mongna bayo. Lalu yang tidak ada bacimnya, kidarida. Kidarida menunggu, kidarina bayo.
Lalu ini ada milta. Nah di sini jadinya milna bayo. Nah yang kedua ada yang kita lihat contoh yang enka. Kita lihat contoh yang enka 보다. Yang pertama yang ada bacimnya itu 맵다. 맵다 pedas jadinya 매운가 봐요. Yang kedua ada yang tidak ada bacimnya 느리다 lambat. Lambat itu jadi 느린가 봐요, 은가 봐요 di sini ya. Jadinya ada nien가 봐요 gitu. Nah, di sini juga yang real bacim jadinya 멀다. 멀다 itu jauh. Jauh jadinya 뭔가 봐요. Real bacim ketemu nien jadinya realnya hilang jadi 뭔가 봐요. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya yang pertama dari 나보다. Kita baca yang pertama, 재훈 씨가 많이 피곤해 보여요. 어젯밤에 잠이 안 잤나 봐요. Wah, Jaehunnya kelihatan capek banget gitu katanya. Sepertinya tadi malam dia tidak tidur gitu. Nah, selanjutnya 맛있는 냄새가 나요. 어머니가 요리하나 봐요. 맛있는 냄새가 나요. Wah, ada bau enak nih katanya. 어머니가 요리하나 봐요. Sepertinya ibu sedang masak gitu. Nah, yang terakhir dari contoh 나보다 ada 조이 씨가 어제 공항에 갔어요. 부모님이 왔나 봐요. Kemarin Joy pergi ke bandara gitu. Sepertinya orang tuanya datang. Jadi mungkin dia ngejemput ya gitu. Nah, yang selanjutnya ada contoh kalimat dari enka 보다. Nah, yang contoh kalimat dari enka 보다 ini kita baca sama-sama ya. Yang pertama ada 저 사람이 차가 많이 있어요. 돈이 많은가 봐요. Nah, di sini ada orang itu mobilnya banyak sekali katanya. 돈이 많은가 봐요. Sepertinya dia banyak uangnya gitu ya. Nah, di sini kan 많다 gitu kan. 많다 jadi 많은가 봐요 gitu. 많다 itu kan kata sifat ya. Nah, selanjutnya 승우 씨가 제 전화가 안 받아요. 바쁜가 봐요. 승우 tidak menjawab teleponku katanya. Sepertinya dia sedang sibuk. Nah, sibuk ini itu kan kata sifat, jadi dia memakai enggak 보다. Nah, terus selanjutnya 제 친구가 오늘 학교에 안 왔어요. 많이 아픈가 봐요. Temanku hari ini tidak datang ke sekolah. Sepertinya dia sedang sakit. Nah, sakit ini juga kata sifat, jadinya bisa pakai enggak 보다. Nah, yang 나보다 tadi kita lihat ya, 자다 itu kata kerja yang di sini ya. Yang pertama, contoh pertama, yang kedua ini 맛있는 냄새가 나요. 어머니가 요리하나 봐요. 요리하다 dari kata dasarnya 요리하다 jadinya 요리하나 봐요. Nah, yang ketiga ini 부모님이 왔나 봐요. 오다 dari kata dasarnya 오다 jadinya 왔나 봐요. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh dialog. Contoh dialognya pertama kita lihat dari yang 나보다 dulu ya. Yang 나보다 ini kita baca sama-sama. 리안 씨가 왜 집이 없죠? 네, 여행을 가나 봐요. Seperti itu ya. Artinya Lian kok nggak ada di rumah ya, kata yang A nih. Terus yang B jawab, iya, sepertinya dia sedang liburan gitu.
여행을 가나 봐요. 가나 봐요. 가다 kata kerja jadi 가나 봐요 gitu. Yang kedua ada 학생들을 학교에 이미 들어갔어요. 그러네요. 방학이 끝났나 봐요. 학생들을 학교에 이미 들어갔어요. Murid-murid udah pada ini ya, udah pada masuk sekolah ya. Oh iya ya, sepertinya liburannya sudah selesai gitu. Terus yang ketiga ada 영재 씨가 오늘 아주 멋있게 입고 왔네요. 네, 소개팅이 있나 봐요. 오, Yongjae hari ini Yongjae berpakaian dengan keren banget katanya gitu, kata si A. Nah si B jawab, oh iya dia hari ini ada kencan buta gitu. Sepertinya dia hari ini ada kencan buta gitu. Nah selanjutnya ada enggabota, contoh dari enggabota. Nah di sini bisa lihat, 저 드레스 예쁘지 않아요? Yang B jawab, 그러네요. 나연 씨가 입을 때 예쁜가 봐요. 저 드레스 예쁘지 않아요? katanya, kata si A. Si A bilang, oh dress itu cantik banget nggak sih, katanya gitu. Terus si B jawab, iya juga ya gitu katanya. Sepertinya kalau Nayon yang pakai akan cantik banget katanya gitu, kata si B gitu. Nah yang A selanjutnya 리안 씨의 성적이 꽤 좋네요. katanya. 네, 똑똑한가 봐요. Nah, sini katanya, oh Lian nilainya Lian itu bagus banget. Kue itu tuh artinya banget gitu, kayak sangat gitu ya. 네, 똑똑한가 봐요. Oh iya, sepertinya dia pintar katanya gitu. Nah selanjutnya mungkin masih banyak yang bingung perbedaan enggabota dan enen kot kata, karena dua-duanya ini merupakan tata bahasa yang menebak gitu ya, yang digunakan untuk menebak. Nah di sini kita akan bahas perbedaannya mulai dari yang enggabota dulu. Nah yang enggabota ini merupakan tata bahasa yang digunakan saat menebak keadaan yang dilihat atau didengar secara tidak langsung. Dia tidak langsung ya. Nah yang enen kot kata, dia itu merupakan tata bahasa yang digunakan saat menebak keadaan yang dilihat atau didengar secara langsung maupun tidak langsung. Jadi perbedaannya terlihat jelas ya di sini. Yang pertama itu, yang enggabota itu secara tidak langsung kita menebaknya, dan yang enen kot kata itu secara langsung maupun tidak. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ketika kalian melihat gambar itu kalian bisa pakai yang enggabota karena kalian melihatnya tidak langsung ya, cuman gambarnya saja. Nah kalau kalian melihat langsung itu kalian bisa pakai yang enen kot kata. Ketika kalian melihat secara tidak langsung juga kalian bisa pakai yang enen kot kata. Nah supaya lebih jelas di sini saya kasih contoh. Nah di sini kalian cuman bisa lihat sepatu saja ya, sepatu saja, tapi kalian bisa berspekulasi, oh hari enggak 봐요. Nah seperti itu kan ya, karena kalian tidak melihat secara langsung kakinya, tapi hanya melihat sepatunya saja dan bisa berspekulasi, bisa menebak hari enggak 봐요. Oh sepertinya kakinya besar ya, katanya gitu. Nah itu kalian bisa pakai enggabota pas saat situasi seperti ini gitu. Nah kalau kalian mau pakai enkot katayo juga nggak apa-apa, karena enkot katayo itu juga bisa dipakai untuk saat melihat keadaan yang tidak langsung juga. Nah contohnya hari kenggok katayo itu juga bisa ya. Nah selanjutnya ada, nah di sini kalian
bisa lihat kakinya langsung. Berarti ini secara langsung ya, bukan secara tidak langsung. Jadi ketika kalian pakai enkapota itu tidak bisa. Kalian cuma bisa pakai yang enkot kata itu aja. Jadi di sini hari kengga payo itu gak bisa dipakai. Jadi kalian cuma bisa pakai yang hari kenggot kata yo gitu. Karena kalian melihat yang kakinya langsung ya, jadinya pakai yang enkot kata ya. Nah, segitu dulu penjelasan saya tentang tata bahasa naboda dan enkapota. 감사합니다.